Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kardiah Official, channel yang membahas tentang kehidupan remaja, isu-isu pendidikan, motivasi, juga inspirasi. Kali ini saya akan membahas tentang tulisan yang 2 pekan ini viral karena banyak tenaga pendidik ataupun guru yang men-share di akun sosial medianya. Tulisan ini ditulis oleh Bapak Prince Haryadi yang merupakan Ketua Pergunu Papua. Oleh karena itu saya akan baca secara lengkap. Mari kita simak bersama. Bad Influencer, antitesis pendidikan karakter. Dengan subscriber rata-rata remaja usia sekolah, Atta Halilintar menayangkan video malam pertama. 5 juta penonton dalam tempo 24 jam. Tentu tidak ada konten porno. Platform melarangnya. Tapi ini menambah dosis baru dalam asupan kebodohan yang sudah terlalu lama dicekokkan kepada generasi muda kita. Atta dan banyak YouTubers dengan tipe konten serupa berada di kotak yang sama dengan sinetron, infotainment gosip, hingga gerakan agama yang puritan radikal. Mereka semua bad influencer, pembawa pengaruh buruk. Istri saya yang mengajar di SMP sudah 2 tahun ini mengajak ngobrol anak-anak didiknya yang menjadi subscriber Atta. Rata-rata mereka mengaku hanya ikut-ikutan tren, seperti bisa diduga. Yang disukai anak-anak ini dari channel Atta diantaranya konten prank, pamer mobil mahal, pamer keseharian yang bergelimang kemewahan, dan ucapan asyik yang menjadi trademarknya. Pendeknya, Atta adalah perpanjangan dari sinetron. Ia menghadirkan bukti bahwa kebodohan fiktif bisa menjadi nyata. Dan untuk jasa itu, anak-anak kita menimbunnya dengan uang. Dalam sesi obrolan dengan anak-anak didik, istri saya mendapati bahwa mereka tidak mengerti bagaimana alurnya, sehingga subscribe dan jempol mereka bisa menjadi uang buat Atta. Saat dijelaskan, mereka pun mulai berpikir, mulai bisa menangkap ketidakadilan di hadapan. Orang tuanya banting tulang untuk membelikan pulsa mereka, lalu mereka habiskan untuk menonton channel Atta, sambil tidak mendapat manfaat apa-apa selain mengikuti tren, hanya untuk bisa nyambung dengan apa yang dibicarakan teman-temannya, hanya untuk menjadi pengikut sambil kehilangan waktu untuk belajar. Tiap tipe konten Atta dibahas dalam obrolan itu. Tentang prank, istri saya menjelaskan bahwa itu bentuk bullying, hal yang sedang diperangi di lingkungan sekolah di seluruh dunia. Tentang pamer kekayaan, digalinya aspirasi anak-anak didik. Lalu, teman pamer kekayaan, bagaimana perasaan mereka? Ternyata tidak senang. Lalu mengapa senang saat dipameri orang lain lewat layar internet? Pamer kekayaan adalah konsep vanity. Ini konsep yang sukar diterjemahkan dalam bahasa kita, sebab dalam budaya kita belum ada karsa untuk mengatai fenomena itu. Terjemahan yang biasa dipakai untuk vanity adalah kepanaan dalam tanda petik. Namun itu jauh dari akurat. Yang paling dekat adalah pamer kekayaan. Tapi ini pun baru sebagian. Kata dasar vanity adalah vain, artinya kosong, hampa, sia-sia. Maka vanity adalah sikap kesia-siaan, kekosongan, sikap mementingkan kulit tanpa peduli isi. Pencitraan adalah tindakannya, vanity adalah sifatnya, ironis. Ini karakter paling mendasar dari bangsa kita, namun kita tidak punya nama untuknya. Sesi obrolan itu diakhiri dengan langkah konkret yang saya dukung lahir batin. Ia minta anak-anaknya unsubscribe channel Atta. Kalau bisa jangan tonton lagi. Kalau masih terasa berat, tonton saja. Tapi jangan subscribe. Habis nonton, jangan lupa dislike, jempol turun. Atta boleh kaya dari mana saja, tapi jangan dari anak-anak kita. Istri saya
seorang wali kelas dan guru bahasa Inggris, mengajak anak didiknya menyelami nalar mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, merangsang kepekaan sosial, lalu membimbing mereka mengambil tindakan nyata. Ini solusi, inilah pendidikan karakter. Guru-guru se-Indonesia perlu mengambil langkah remedial yang dicontohkan di atas. Ini langkah awal, masih panjang daftar influencer di platform vlog yang setipe dengan Atta, yang harus menjadi target selanjutnya. Mereka adalah antitesis pendidikan karakter, penghambat, penggagal, hama bagi pendidikan karakter. Hukum tidak bisa melarang orang menjual kebodohan. Caveat emptor. Salah beli, salah sendiri. Satu-satunya yang mampu memberantas hama ini hanya sekolah. Ya, demikian tadi tulisan yang luar biasa, yang menarik, yang ditulis oleh seorang pendidik yang tinggal di Papua, yang boleh jadi tulisan tersebut mewakili suara hati para pendidik di daerah yang lain, sehingga keresahan, kegelisahan yang ada saat ini terwakili melalui tulisan ini. Karena bicara tantangan pendidikan saat ini mungkin kian hari kian berat. Karena kalau bicara memang pengetahuan, transfer ilmu tentunya akan mudah sekali saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses. Apa yang tidak ada di YouTube, apa yang tidak ada di Google, pasti semuanya ada. Tinggal bagaimana mau mempelajari atau tidak. Cuma PR bagi para pendidik ataupun lembaga pendidikan adalah penumbuhan karakter yang baik, penumbuhan karakter yang kuat. Ini yang sulit, yang tidak bisa diakses melalui YouTube ataupun Google. Karena bicara pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, transfer knowledge aja, tapi bicara pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan karakter yang baik, bagaimana anak-anak ataupun peserta didik tidak hanya cerdas, tapi dia memiliki karakter yang baik, yang kuat, sehingga kelak dia bisa membangun bangsa ini, membangun negara ini dengan perpaduan antara kecerdasan secara kognitif juga karakter yang baik. Sehingga saya menariknya dari tulisan tersebut adalah mengomentari YouTubers nomor 1 di Indonesia, bahkan konon nomor 1 se-Asia. Menyenggol itu tentu akan menimbulkan pro kontra di para pembaca tulisan tersebut, yaitu adalah pilihan. Sepakat ataupun tidak dengan tulisan tersebut itu pilihan, silakan saja. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dari seorang Atta Halilintar, apakah jelek semua? Tidak. Dalam hidup itu, apapun itu pasti ada dua paket lah. Bisa negatif ataupun positif. Tidak semuanya positif, pasti ada negatifnya. Begitupun sebaliknya, tidak semuanya negatif kontennya. Mungkin ada sesuatu konten yang bisa menginspirasi banyak orang, ataupun paling tidak Atta dengan latar belakang yang mungkin dari orang yang biasa kemudian jadi yang luar biasa, bisa memotivasi orang lain untuk bisa seperti itu. Cuma pilihannya adalah mau mewarnai YouTube ini dengan konten-konten yang tadi dibahas di tulisan, konten prank, kemudian pamer kekayaan dan seterusnya, yang sangat mungkin adalah itu bisa menimbulkan riak-riak di masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat kita yang notabene-nya masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. Namun di satu sisi boleh jadi ini menjadi motivasi agar kita terus berusaha, terus berjuang, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Pilihannya mau melalui apa gitu, apakah
menjadi YouTuber juga tidak salah. Begitupun ini ajakan kepada para pendidik, para guru, mari yuk kita warnai kanal YouTube yang ada saat ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, bagaimana mencerdaskan bangsa kita bukan hanya lewat kita di kelas, tapi bagaimana kita menyebarkan melalui channel YouTube-nya masing-masing. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ini channel ini akan konsen di bidang pendidikan, remaja, dan motivasi. Demikian.